Siapa yang pernah dengar web teori? Basic Elliott Wave Cycle. Ada yang pernah dengar? Dengar pernah. Oh, pernah dengar. Pernah dengar. Apa itu? Yang pernah dengar itu semacam apa? Semacam Gelombang. Gelombang apa? Gelombang cinta apa? Gelombang cinta. Pak, apa namanya? Apa sih itu? Market lagi peak, lagi di gelombang berapa, lagi masuk ke wave berapa gitu ya, Pak? Nah, cuman nggak paham, Pak. Cuma tahu itu aja. Gelombang-gelombang, apakah gelombang cinta, apa gelombang cut loss, apa gelombang TP, ya kan? Oke, nggak apa-apa, nggak tahu. Hari ini kita masih belajar basic ya. Jadi ini sebenarnya kalau teman-teman benar-benar belajar apa ya, lihat web ini puluhan juta loh. Ya, jadi teman-teman kita pelan-pelan ya, dari basic dulu, introduction, tapi sudah bisa buat trading ya. Udah ngerti prinsipnya lumayan lah. Tapi untuk bisa improvisasi, bisa nah kalau ngerti ini seringkali kan teman-teman ada pertanyaan kayak ke Mas Ale contoh ya, ini apakah saham ini saya beli di ketinggian, apakah saya ini beli di waktu koreksi, atau justru nangkep pisau jatuh. Nah hari ini kita mau belajar itu, menarik kan? Cuma mungkin apa ya, semakin lama pelajaran dari saya semakin lebih berat ya. Mosok dari dulu cuma belajar candle terus kan nggak mungkin. Sudah mulai pattern, udah mulai belajar Fibo, Divergent, ya sudah belajar moving average, terus trading mengikuti tren dan lain-lain. Nah makin lama sedikit-sedikit tambah. Nah, berat ya, bukan berarti sulit sih enggak. Memang kalau mau belajar tuh enggak ada yang sulit. Yang sulit itu melaksanakan, betul? Kalau teori harusnya teman-teman semua bisa ya. Selama enggak kebangetan dalam tanda kutip IQ-nya sangat kurang, ini bisa ya. Oke. Siapa catatan, pertanyaan langsung disela aja ya. Oke, nah Elliott Wave Theory ya, itu sebuah teori dari technical analysis ya, yang melihat gerakan dari pattern dari harga ya, dengan mengidentifikasi, diidentifikasikan dengan beberapa skill ya, sesuai dengan trader psikologi dan investor sentimen. Jadi teori technical analysis itu belajar sebenarnya itu psikologi dan sentimen dari investor overall ya. Nah ini secara khusus Elliott Wave ini sangat fokus pada psikologi dan sentimen, dan ini ditemukan tahun 1900 ya. Udah lama ya. Tapi kenapa kenapa masih relevan sampai sekarang? Karena psikologi dan sentimen investor tuh kita manusia itu sama. Ya. Misalnya ya serakah, takut, balas dendam, cari berita, tanya orang lain belinya berapa, terus mau apa. Jadi itu siklusnya manusia itu memang kayak gitu, dari dulu sampai sekarang masih sama. Nah, gimana sih cara kerja Elliott Wave ya? Some technical analysis profit from big pattern. Nah,
dengan memakai ini. Jadi sudah terbukti sih ya bahwa teori ini memberikan hasil ya. Oke, saya highlight dulu. Nah, teorinya itu mengasumsikan bahwa harga suatu saham itu gerakannya dapat diperkirakan. Memperkirakan ya, jadi tendensi ya, bukan pasti ya, memprediksi itu bukan pasti. Ya kita mau pemilu kan prediksinya menang siapa, tapi nggak pasti juga, betul nggak? Nah, lihat trennya, mungkin nggak pemilu, lihat surveinya, kita ini sama sebenarnya. Nah, kok sama dengan teknik analisis lain? Nah, nanti akan ada sedikit beda ya. Mereka gerakannya itu, harga itu akan mengulangi naik turun pattern-nya ya. Nah, naik turun pattern itu dinamakan waves atau gelombang yang terjadi karena psikologi investor dan sentimen dari investor. Ya. Sampai di sini apakah ada gambaran? Ada, Pak. Jadi bukan gelombang cinta ya. Jadi pokoknya gerakan naik turunnya itu dinamakan wave. Ya. Nah, teori ini sangat subjektif ya, dan diidentifikkan dengan dua tipe gelombang. Yang pertama adalah motif atau impulse wave, yang dua korektif. Motif atau impulse waves itu trending, mempunyai tren dan naik ya. Bisa juga tren, kalau uptrend ya uptrend, kalau turun ya downtrend. Nah, koreksi gini kalau dengan sedang uptrend itu naik correction. Oke. Kalau sedang turun ya downtrend, koreksinya uptrend dikit terus lanjut. Oke. Wave analysis does not equate to the template of the follow instruction ya. Wave analysis offer insight into trend dynamic dan ini yang pentingnya, membantu investor untuk mengerti gerakan selanjutnya. Jadi atau bukan gerakan selanjutnya sih, artinya oh ini masih dalam rangka uptrend tapi koreksi. Oh ini hanya ini sudah mulai masuk wave koreksi, bukan impuls, bukan motif. Enak kan? Jadi kita masuk tuh bisa tahu, oh ini aman, ini enggak aman. Kalau enggak aman, coba dulu. Karena naiknya hanya sementara. Oke? Ada gambaran ya? Atau masih bingung? Silakan, mumpung awal-awal. Pak, kan kalau yang kita tahu itu ada fase naik, fase akumulasi, terus dia turun atau sideways tadi. Nah ini kan tahu-tahu jadi cuma dua, Pak. Mau naik atau turun dan corrective wave-nya. Kalau gitu sideways itu masuk yang mana? Itu yang kita namakan tuh market phase ya, fase market. Ini fase gerakan harga, Bu. Saya lihat betul. Jadi dalam sideways pun itu ada wave-nya gini. Betul. Oke. Ya, kalau yang market tuh market cycle kan lain ya. Sedikit berbeda, itu lebih luas ya, nanti akan ada gambaran. Tapi di dalam gerakannya harga itu ternyata itu juga ada polanya, ada patternnya gitu. Oke, makanya kan ini kita mesti tahu supaya tadi beli enggak kemahalan, maksudnya bukan kemahalan, pokoknya intinya lebih aman lah kalau tahu ini. Karena oh iya ini masih di sekian 1, 2, 3, 4, 5 ya.
oh ini waktunya koreksi, kita ya coba-coba dulu. Itu Bu, jelas Bu? Ya jelas Pak. Nanti pelan-pelan ya saya terang. Oke, ini ditemukan oleh Ralph Nelson Elliot ya. Ya, udah lama ya. Tahun 1930 tuh. Ya, dia belajar apa ya 75 tahun worth of yearly, monthly, weekly, daily sampai 30 menit charts ya dari indeks. Nah, dia teorinya dia ketika ya dia bisa memprediksi bottom ya dan sebagainya. Nah, intinya dia sukses dengan teori ini ya. Memang tidak ada yang pasti ya. Ini jangan dicatat ini pasti gitu enggak. Tapi biasanya sih oke untuk melihat ya. Jadi cukup aman kita entry dan exit. Oke. Nah, ini si siapa? Ralph Nelson Elliot wajahnya seperti ini ya. Nah, ini belajar dari lihat psikologi manusia, investor dan sentimen. Oh, ternyata tuh mereka tuh gerakannya tuh ada ya. Wave-nya ya. Dan di dalam wave besar itu juga ada wave kecil-kecil, Bu. Ya, betul enggak? Katakanlah ini dalam weekly-nya, tapi dalam daily-nya ada koreksi. Oke, tapi tetap arahnya ikut gelombang, ikut wave yang time frame-nya lebih gede. Nah, ini yang penting. The ultimate success of this indicator rests on the trader's ability to divide price action into trends and correction. Jadi intinya kita bisa tahu membagi apakah ini sedang tren atau koreksi. Itu doang. Coba ditanamkan ya prinsipnya. Oh, kita tahu ini sedang tren. Jadi kalau sedang tren, koreksi sehat maksudnya dalam artinya masih oke dong. Tapi apakah ini betul-betul sedang turun sehingga kita nggak masuk? Atau kalau di luar negeri kita bisa nge-short, jual dulu nanti beli tahu. Oke ya, intinya cuma itu sebenarnya indikator ini. Ya. Oke. Nah, impulse wave ini tren. Ini correction wave. Jadi kita belinya di waktu apa? Wave apa? Awal tren. Ya, enggak dari dua ini Bu Rana belinya di wave apa? Di wave tren. Ya, impulse wave. Impulse Oh wave. ya, impulse wave. Ya, kalau corrective wave dihindari. Oke. Jadi cuma teman-teman kita tinggal fokus ke impulse wave, correction wave ya nggak usah. In general itu aja. Jelas ya? Udah selesai. Introduction kan? Selamat siang, happy weekend. Makasih Pak Robin. Oke, nah ini teorinya ya. Ternyata pada waktu tren atau impulse wave, yaitu ada gerakan. And the combination of it, ya ini correction, ya wave 1, ya wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Jelas? Jadi kalau beli di wave 1 sih oke dong. Wave 2 gimana beli? Oke juga nggak apa-apa sih. Wave 3? Nggak apa-apa. 4? Nggak apa-apa. 5? Jangan. Nggak apa-apa, no, masih naik. Loh, tapi kita nggak tahu Pak. Wave 5 siapa tahu cuma pendek. Nah, kita tahunya dari mana dia setinggi itu. Nanti belajar makanya. Tapi nangkep ya ceritanya ya. Jadi sebenarnya kita beli wave 2 itu diskon. Betul nggak? Naik lagi. Wave 4 kita beli diskon. Naik lagi. Nah, wave 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini namanya correctionnya A, B, C.
Oke, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Jadi ada berapa? 8. Oke. Oh, correction tuh hanya ABC saja. Ya, Oh, oke. jelas. Jadi harusnya ya pokoknya kalau kita takutnya kan kita di sini kita menganggap A itu adalah tantangannya. A itu Anda anggap 4. Betul enggak? Atau A ini Anda anggap 2. Hmm. Apakah sudah mulai ngerti arahnya? Sebenarnya yang paling sulit itu adalah menentukan mana itu wave 1. Nah, ini sangat-sangat. Begitu ketemu wave 1, 2, 3, 4, gampang ya. 5 kita masih untung, misalnya, wah ini sudah masuk A. Paling sulit itu cari satunya. Pak, ini kan berkali-kali kita menemukan cuma 1, 2, 3, terus langsung ABC. Ya, nanti kita Apakah lihat. selalu ada 1, 2, 3, 4, 5? Nah, biasanya begitu, Bu. Ini teorinya begitu. Ya, nggak bisa 100%. Iya, Pak, ya. Jangan, ini pasti tidak ada kepastian. Tapi in teori, ya, dan ini sudah berdasarkan data, ini loh, kebenarannya sekian, gitu ya. Jadi makanya menjadi sebuah teori yang bisa dibuktikan. Oke, tapi is it 100% tidak ada yang pasti. Jelas, Bu, arahnya. Ya. Tapi secara umum, ya, misalnya secara umum gini, orangnya baik, rajin ibadah, ya toh, orang tuanya oke, ya kan, terus sekolahnya tinggi, ya, dan sebagainya, biasanya oke dong calon mantu, betul nggak, Bu? Tahu-tahu, nah bisa aja kan, semua gejala sudah kita udah. Ini juga teori itu gitu, Bu, nggak ada yang 100% ya. I wish kita bisa punya teori 100%. Nah, itu gampang. Kalau sudah 100%, robot pasti menang. Betul nggak? Robot belum tentu menang di market. Nah, apalagi market, kenapa gitu? Market itu manusia itu ya bisa psikologi dan anunya itu kapan berubah, itu nggak tentu ya. Tapi ada gejalanya. Misalnya saya tahu Bu Rana ini kayaknya sedang bad mood nih, ya kita kan bisa ngerti. Gitu. Tapi enggak selalu. Karena baru bad mood atau enggak tuh, nah bisa salah kan. Tapi biasanya mungkin benar. Oke, silakan. Yang lain apakah jelas? Jelas, Pak. Jadi ada berapa gelombang? 8. Oke. Nah, the high degree of subjectivity is the main reason why using this theory can be problematic for beginner trader. Nah, ini subjektivitas ini yang sulit. Nah, nanti dengan jam praktek ya teman-teman. Saya juga masih saya enggak berani ngomong, saya sudah ahli sekali ya. Saya mencoba membuat juga untuk membantu saya menganalisa ini berapa ya. Tapi ya I'm still not that saya enggak bisa ngomong saya expert gitu. Saya masih belajar terus ya. Ini butuh waktu yang cukup untuk kita bisa menguasai dengan baik. Tapi overall ini banyak menyelamatkan saya. Ya, nanti saya tunjukin. Oke ya. Nah, but by taking the time to figure out the wave count, Mr. Elliott conclude that the movement on the stock market could be accurately predicted. Ya, jadi belajar terus sebenarnya bisa diprediksi, kata Mr. Elliott. Karena ini terkenal ya. Ini salah satu teori yang sebenarnya bagus banget tapi sulit sekali diajarkan. Gak apa-apa, saya sih pokoknya menebar benih aja, teman-teman nanti kalau belum nangkep intinya diulang terus videonya,
nanti lama-lama akan bisa, tapi bukan cuma mengulang video, tapi dipraktekkan niat cat. Ya, Pak Kris itu rajin tuh tiap, nggak tahu sekarang masih tiap hari enggak Pak Kris lihat semua saham. Nah itu kalau saya dulu tiap hari. Sebelum kelas liatin Pak, masih masih Pak. Ya harus gitu. Mau 1000 saham dulu saya 600 sudah terus. Sekarang pun saya ya sudah enggak semua ya, tapi ada watchlist saya yang saya amati. Karena sekarang kan sudah, cuman kalau sudah nanti kita size-nya yang bukan berarti saya lebih kaya ya, tapi size-nya kita main kan kita tahu, oh saya nggak bisa main di semua saham. Jadi saya akan main di saham-saham yang bisa in out cepat. Jadi profilnya sesuai dengan profil saya. Jadi bukan berarti saya kaya enggak, maksudnya saya yang bisa keluar masuk dengan cepat untuk trading. Nah itu saya lebih prefer saham-saham yang begitu ya. Kecuali invest bedanya. Oke. Nah, ini Ibu. Ini kan gampang nih, cuma satu teman-teman ya. Naik, turun. Nah, ini ada lomba 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ABC. Nah, di tengahnya juga ada gerakan kecil-kecil ini, betul? 1, 2, 3, 4, 5 ABC. 1, 2, 3, 4, 5 ABC. 1, 2, 3, 5 ABC. Apakah jelas? Ada pertanyaan gambar ini? Bagus nih gambarnya, menggambarkan banget nih. Pak itu gelombangnya yang kecil sedang itu ya Pak, time frame ya Pak berarti. Ya. Kalau yang hijau itu yang weekly. Ya nggak harus gitu. Maksudnya Jadi, misalnya ini 5 menit. Oh. Ya tergantung. Saya nggak ngomong ini weekly, tapi untuk gambaran kecil tambah gede. Oke. Ya seperti IHSG misalnya dalam 10 tahun ini naik, ada tahun koreksi pas dalam, ya. Jadi naik terus dari awal paling dalam kan mungkin 2020 COVID. Nah di tengahnya kan nggak mungkin nggak ada naik turun. Oke. Pak Robin. Siap. Pak itu 1, 2, 3, 4, 5 ABC. 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Kenapa yang di bawahnya angka 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kembali 1, 2, 3 lagi, Pak. Oh, udah ABC, Pak. Yang mana? Yang tengah ini, Pak. Yang Satu, garis dua. biru, Pak. Yang Garis itu biru. loh Pak, di hijau Ya. 5, di bawahnya hijau 5, itu habis 5, bukan A. 1, 2, 3. Ya. Harusnya A, B, C. Ini kan 1, 2. Oh iya, ternyata ini kan mulai downtrend kan. Betul nggak? Ini gelombang turun nih. 1, 2, 3, 4, 5. ABC. ABC-nya koreksi downtrend jadi, oh kita ngomong oh ini uptrend nih. Ternyata dia lanjut. Oke. Jadi tidak selalu 1, 2, 3, 4, 5 itu uptrend. Oh iya no. 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa juga untuk downtrend. Yes. Lah nek gitu caranya pantesan tadi itu belum tentu selalu ABC tahapannya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5 lebih bawah lagi turunnya ya. Makanya kan sebenarnya kita harus tahu bahwa ini 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Terus ini 1, 2 nggak jadi kan. Oh 3-nya 3 koreksi dong. Nah tapi kan kita juga bisa lihat kan. Ada prinsip tren kan bisa kan. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5 ABC-nya dalam downtrend-nya. Oke. Ini loh. Ini naik, ini turun. Betul nggak? Betul. ABC-nya ini, ABC ini dalam rangka ABC Pak. Turun kan? Pak Chandra. Halo. Ya, Pak. Nangkep? Nangkep. Coba diulangi Pak. Jadi ABC-nya itu dalam kita melihat ABC itu downtrend-nya, Pak ya. Jadi untuk 1, 2, 3, 4, 5-nya itu kita anggap arahnya uptrend.
Kalau dia downtrend baru dihitung ABC gitu Pak maksudnya. Enggak. Coba. 1, 2, 3, 4, 5 bisa uptrend, 1, 2, 3, 4, 5 bisa downtrend. Sebentar Pak, ini mesti dirames di mana ini? Sorry. Halo, Pak Robin suaranya sinyalnya. Ya, sorry, saya terima telepon dulu. Oke, jadi betul. Makanya saya kasih gambar ini teman-teman harusnya ada pertanyaan. Betul kata Bu Ratna. Wave itu 1, 2, 3 gerakan itu 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Jelas dulu? Jelas. Oke. Nah, tentu saja kata kita tuh banyak tradingnya, hanya beli bisa jual di atas, makanya kita menganut teori cuma 1, 2, 3, 4, 5 ABC koreksi, betul? Tapi teori ini sangat penting juga ketika aku mau nge-short kok, betul nggak? Saya perlu 1, 2, 3, 4, 5 untuk jualan dong, betul nggak? Untuk nge-short. Ngerti Pak Chandra? Oh iya. Jadi ini teori bukan buat Indonesia, Pak. Jangan. Iya. Apakah nangkep? Ya Pak. Mulai nangkep saya Pak. Pak Kris, jelas? Bu Lilis? Jelas Pak. Pak, ini kalau misalkan ya Pak Robin mau nanya Pak, kalau misalkan yang 5, 1, 2 itu loh Pak, kalau misalkan 1, 2, 3, 4-nya itu lebih tinggi dari angka 2, itu apakah teori ini masih berlaku ya Pak? 4 yang warna apa? Ini ada hijau dan biru. Yang Kita ngomong garis apa? Warna apa? warna biru Pak, sorry Pak. Warna Ya, biru. Yang warna biru itu kan 5, 1, 2, 3, 4 kan Pak. Ya, itu betul Pak. Ya. Ya, betul. Kalau angka 4-nya lebih tinggi dari angka 2, apakah teori ini masih berlaku, Pak? Angka 4-nya lebih. Nah, nanti kita baru belajar. Kan kita belum tahu. Kita sebut itu wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 itu apa kan Pak Kris belum tahu kan? Oke ya, pelan-pelan. Ya, Pak. Pak, saya bingung loh Pak. Lah kita taunya ini 1, 2, 3 pada saat turun ya. Kan pasti pada saat turun kita nganggap, oh ini mulai turun, oke ini A berarti. Ya itu B. Ini C, berarti sudah dong turun dong ABC toh. Kita mau beli toh di bawah. Tahu-tahu dia turun lagi. Loh berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 bukan ABC. Lah keliru berarti masuknya Pak. Saya anggap aja dari yang mana nih? Yang garis biru apa hijau? Hijau aja ya, jelas ya. 1, 2, 3, 4 biru. Oke, yang dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terus? Ya. ABC itu ngerti, bukan Pak, biru yang di bawahnya 5 yang jadi masalah sama Pak Chandra itu juga loh. Ini pokoknya ini downtrend. Kalau sudah berubah downtrend ya aturannya 1, 2, 3, 4, 5 ini kan turun. ABC-nya justru naik. Betul nggak? Iya, betul. Maksud saya, waktu kita itu kan nggak tahu kalau itu bakal. Oh, karena sudah 5 itu tadi ya hijaunya ya. Lah nanti kan teman-teman justru seninya kan saya ngomong. Nah, ini jelas sebenarnya kalau kita sekilas ya teman-teman ya. Oh, ini begitu dia misalnya nih ya 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C ya toh. Mungkin kita ketika nih berarti A, B, C itu teman-teman kan hindari, betul nggak? Ini hindari nggak? Belum tahu kan? In teori ini ya teman-teman mesti takut nih. Saya juga akan hindari. Karena ini membentuk low toh, betul nggak? Iya. Nangkep ya. Tapi ketika dia nanti kita akan lihat, makanya menentukan wave 1 nih. Wah, 1 ini. Jadi kemarin tuh ABC nih. Nah, 2 beli dong. Iya. Gitu.
pokoknya nggak usah kita menguasai teori. Saya sih ngomong kemarin kita beli ini aman, ya ini benar. Tapi nggak usah terlalu perikilan, terlalu apa ya. Kalau gini semua skenario bisa, tapi teman-teman ini jangan, maksudnya kita pokoknya bisa entry aman gitu aja targetnya. Oke ya. Jadi jangan, yang pertama kali pokoknya kita, saya ulangi ya. Pokoknya tuh ada masanya apa ini? Apa tadi ya? Impulsive wave. Impulse wave. Impulse wave. Terus ini, Corrective Corrective wave. wave. oke, secara umum tuh mau market gitu. Nah, kita belinya tadi udah gampang kan, di impulse wave, Pak. Iya. Ini kita hindari. Jelas? In general. Nah, selama impulse wave itu ada namanya gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Tentu saja kalau kita tahu wave 1, wave 2 itu ya beli pun berani. Tapi teman-teman biasanya ragu-ragu kan. Tapi kalau kita udah tahu nih wave 1 nih, wave 2 ya lumayan. Kita entry di sini atau aman, wave 3 udah pasti, nggak apa-apa. Betul nggak? Nah, wave 4 koreksi lagi, ini masih membentuk high, gitu-gitu loh, low-nya masih lebih tinggi, oke dong. Iya. Nah ini begitu ini low, nah ini bukan ABC ini masuk ke correction ini. Jelas? Jelas, Pak. Yang lain? Kalau nggak jelas nggak, ini harus basic, harus ngerti. Ada? Lanjut? Pak, maksudnya gini Pak, setiap emiten atau saham itu bisa pakai teori ini Pak, atau hanya struktur tertentu Pak? Semua, bahkan ini dipakai buat forex, Pak. Ini kan basic technical analysis. Ini technical analysis buat any, bahkan untuk Bitcoin pun juga sama. Jadi kalau teman-teman ada sekarang ya, kan ada itu yang posting-posting, wah ini wave 5. Kita udah tahu, oh ini wave 1. Semua, Pak. Yang saya ajarkan yang bisa dipakai buat semuanya. Karena saya dulu basicnya kan di forex. Orang forex itu bukan ya, maksudnya technical analisisnya harus sangat kuat. Nah, di saham ya ada big money gitu-gitu loh. Ya di forex juga ada, cuma sulit ya mendeteksi. Nah, di saham kita harus tahu big money dan sebagainya. Di combine. Jelas Pak Gun? Iya Pak. Termasuk gorengan juga ya Pak? Masuk sebenarnya. Saya mau tanya kayu nih. Iya Pak, rata-rata dredeg. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Keren nih ilmunya. Teman-teman ini kalau khusus minimal ya, yang ada di market saya cek tuh 60 juta. Ya memang intensif gitu. Tapi teman santai aja, kalau ilmu mah saya kasih. Cuma ya teman-teman kalau sudah pinter ya, maksudnya sambil belajar ya transaksi di sini, saya nggak minta apa-apa kan, transaksi aja bersama saya. Gitu doang. Kan Anda beli dimanapun juga kena fee kan. Sini Anda bisa belajar free, ya, sama aja transaksi kena fee standar. Oke, ada pertanyaan? Pak Chandra mana nih? Jelas Pak Chandra? Ya Pak. Coba kita tel Pak. Nah. Ayo Pak. Pak. Dijelaskan Yang mana, Pak? Pak? Secara umum ya dari garis merah, hijau, biru no. Jadi gurunya Pak Chandra. Secara umum garis merah itu kan impulse wave Pak, yang dari yang kiri Pak, yang kanan itu positive wave.
Terus yang begitu juga yang bawah Pak, yang hijau itu. Itu kalau trennya lagi naik, hitungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5 Pak ya. Kalau turun dia baru A, B, C. Begitu juga yang biru Pak. Yang biru trennya lagi naik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia turun korektif itu A, B, C. Naik lagi 1, 2, 3, 4, 5. Turun A, B, C. Terus Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Turun. Nah, iki C. ayo tekan gini mau pertanyaannya. Ini eng. Satu. Oh, anu Pak, trennya dia turun Pak karena dia lebih rendah daripada yang 4 itu Pak. Terus jadi turun jadi hitungannya 1, 2, 3, 4 pada waktu naik dia hitungannya kembali ABC Pak, kebalikannya. Terus Kalau turun ya kembali 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 sama 4, 5. Ya kurang 1 Pak, 5. Oke Betul ya. Pak? Betul. Jadi ini kan Pak Chandra nih lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan sebenarnya koreksi kan, betul nggak? Kalau Ya. saya ngomong 2 W4 berarti koreksi. 1, 3, 5 naik, oke? Naik. 2, 4 koreksi. Nah pada waktu koreksi ini kalau kita breakdown di detail itu ada ABC, betul? Betul. Sama kan ABC, gitu juga ini ada ABC turun. Terus 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Nah, ketika di sini sudah mulai turun menjadi downtrend, nah 1, 2, 3, 4-nya kan dalam rangka koreksi ini, Pak. Ya. Betul nggak? 1, 2, 3, 4, 5, ABC-nya justru naik, betul? Naik, kebalikannya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, pas C yang di hijau. Tapi ini turun. Pak Robin saya tanya, itu kalau titik 4, ya 4 sama A-nya, itu A-nya kan lebih rendah daripada 4 Pak. Itu kan yang downtrend Pak. Jangan ngomong titik, ini gelombang. Oh ya, gelombang 4-nya itu kan lebih tinggi daripada gelombang A-nya Pak. Sekarang kalau A-nya itu, gelombang A-nya itu masih tetap lebih tinggi Pak. Berarti tetap ABCD ya. Ininya ada. A-nya nih, Ya. ini kan lebih turun Pak kalau A-nya. Nah, itu nanti ada teorinya lagi. Oke Pak. Kok malah ada D-nya Pak? ABC Pak. Ya, pokoknya prinsip dasarnya adalah, saya ulangi sekali lagi ya. Ini impulsive wave. Ini correction wave. Ya kan? Di dalam impulsion wave itu ada gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Correction wave dinamakan ABC. Oke. Nah, di dalam satu tarikan gelombang ini, 2 gelombang ini ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Pada waktu dia koreksi 2 itu ABC. Ya, dan sebenarnya sampai dia berubah arah, justru pada waktu correction ini kita namakan gelombangnya 1, 2, 3, 4, 5 ABC. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ngomong mau berapa lama cuma itu intinya. Yo, jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Apa Pak Kris hand? Kepencet Pak. Mau matiin mic Pak. Oke, nah ini ya wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Jadi kita jangan ngomong titik lagi ya, wave gelombang karena ini wave teori kan. Terus wave A, wave B, wave C. Ya. The Elliott wave theory developed ya tadi. Nah, ya ini sudah ya. Tadi ini kesimpulannya ini. Nah, ini mulai kita ngomong ini kalau ketentuannya wave 1, wave 2, ciri-cirinya bagaimana? Oke. Wave 2 ya tidak boleh retrace dari beginning of wave 1. Kalimat pertama
Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak mudeng apa enggak jelas? Apa Itu, jelas? Pak, wave 2 itu tidak boleh retrace, tidak boleh lebih rendah dari beginning of wave 1, Pak. Iya, itu kata-katanya gitu, tapi dijelaskan dalam bahasa sederhana, Mas. Maksudnya wave 2 itu tidak boleh lebih rendah daripada startnya wave 1, Pak. Ya, katakanlah startnya di sini kan. Ya, betul. Nggak boleh lebih rendah. Oke, sampai di sini nangkap? Nangkep. Tangkap, Pak. Gampang. Oke. Wave 3 cannot ya be the shortest wave dari 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Wave 3 itu, jadi kalau misalnya ada wave 3, kita mau ini wave 3 gitu kan. Tapi kalau dia paling pendek 135 nggak, berarti dia bukan wave 3. Oh, 3 itu paling kenceng berarti ya? Bukan. Iya, Bukan paling kenceng. Ayo coba kata-katanya. Wave 3 itu nggak boleh lebih pendek daripada Bukan lebih pendek, shortest tuh enggak boleh paling pendek. Oke, bukan berarti yang paling panjang. Coba dibalik, Bu, katakanlah di filosofi. Enggak boleh paling pendek, tapi bukan berarti harus paling panjang, toh. paling pendek. Paling pendek dibandingkan apa, Pak? Dibandingkan 135. 1,5. Oh, oke. 1 sama 3. Jadi bisa jadi gini ya, wave 1 lebih panjang daripada wave 3, tapi wave 3 masih lebih panjang dari wave 5. Itu masih boleh gitu ya berarti ya? Betul. Oke. Jadi wave 3 itu bukannya dia paling panjang dibandingkan 135, tapi dia tidak boleh tidak boleh paling pendek dibandingkan 135. Oke. Ini apa itu ngomongnya? Tidak boleh lebih pendek. Tidak boleh, bukan lebih pendek, tidak boleh paling shortest. Tidak boleh paling, sebentar, tidak boleh paling pendek dibanding wave 1, 3, dan 5. Oke. Yang lain apakah nangkep? Jangan terjebak dengan kata-kata tadi ya, harus paling panjang. Nah, jadi kalau Pak wave 3 lebih pendek dari 5, dan tapi dia lebih pendek, gini. Kalau wave 3, coba ya, kalau udah 6 deh. Wave 3 itu lebih pendek dari wave 1, Bu. Tapi dia lebih panjang dari wave 5. Gak apa-apa, pokoknya ada lebih panjangnya gak apa-apa. Wave 3 paling pendek, Bu. Ya enggak boleh. Nah, wave 5 paling pendek, Bu. 135. Oh, enggak apa-apa, kan yang ngomong wave 3 kita ngomongnya. Wave 5 terserah, belum sampai situ pelajarannya, Pak. Ojo galak-galak, muridnya lu galak. Loh, lah kan nanya tak jawab. Iya. Tapi ya enggak usah digas, Bu. Biasa aja ya, nanya karo guyu-guyu. Padahal saya enggak ngegas loh, Pak. Oh, Surabaya ya, Bu. Oke, 1 clear. 2, apakah ada pertanyaan sebelum saya centang? Halo, yang lain? Clear, Pak. clear, Pak. Clear ya. Kalau enggak jelas, jadi jangan malu bertanya. Di sini enggak terus siapa lebih rendah. Ini hanya masalah fokus, masalah mencerna sebuah informasi ya. Jadi saya tidak menilai orang yang pintar dan tidak pintar dari menjawab pertanyaan. Ini hanya masalah fokus dan mungkin nangkep pengertian ya. Oke, wave 4. Tidak boleh overlap in the price territory wave 1. Ayo. Oke. Maksudnya Price wave territory 4 itu apa, Pak? Price territory of wave tidak boleh lebih turun daripada wave 1, Pak ya. Lebih rendah daripada wave 1. Kurang tepat.
Lebih rendah atau sama dengan wave 1 nggak boleh. Ya, Terus tapi lebih tinggi. kata-kata yang pas. Iya, ada overlap. Wave 4 tidak boleh lebih rendah daripada puncak dari wave 1. Nah, jadi kalau ini saya gambar, ini kan ditarik begini. Wave 4 itu enggak boleh overlap di sini. Ini kan teritorinya wave 1 kan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Bentar. Ini kalau yang nonton sambil jalan-jalan nomor mumet ya Pak. Ayo. Ada pertanyaan kah? Pak, itu berarti kan yang wave 4 itu ya nggak boleh lebih rendah atau nggak boleh juga sama kan? Iya, tadi kan ngomong, kamu tuh sebenarnya benar, cuma mungkin kata-katanya bingung kan. Nah, ya maksudnya pengertiannya dia nggak boleh lebih rendah atau juga nggak boleh sama, dia harus lebih tinggi dari yang puncaknya wave 1 ya. Nah, kalau ada puncaknya kan jelas, kamu tadi kan nggak ada kan, betul nggak? Ya. Puncak wave 1 itu jadi patokan. Iya. Nah, justru ini tuh penting ketika kita bingung, wave 1 ini mana ya? Nah, kita tahu, oh ini wave 1 nih. Jadi pada waktu dia mantul begini, wah, kita masih ada satu wave lagi untuk cuan. Oke? Itu akan terjadi nanti di real marketnya. Oke, wave 2 jelas. 3 jelas. Wave 4 jelas belum? Jelas. Nah, wave 5 needs to end with momentum divergent. Nah, ini angel. Apa ayo? Yang bisa nangkep kata-kata sederhana? Ayo? Jadi ini momentum divergence berarti ada hubungannya sama yang lainnya seperti ya betul. Makanya teman-teman tuh saya ajari itu sebenarnya ini kurikulumnya keren ya. Udah saya ajari divergen kan, saya ajari momentum kan. Nah, kayak kalau nganggur mau nonton videonya diulang-ulang. Oke, jadi kalau kita ini menjadi penting ketika kita tuh masuk di wave 5. Ini selesainya kapan? Nah, ada momentum divergen ya. Jadi anggap aja dia masih naik-naik. Ya kan? Terus katakanlah osilatornya mulai divergen turun-turun. Nah, siap-siap. Itu mau habis dan dia mau koreksi. Oke? Berarti kalau ini masih naik, osilatornya masih searah, aman enggak? aman. Jelas? Jelas, Pak. Oke, nah ini yang penting. If one rule is violated, jadi ketika salah satu aturan ini violate apa ya? Indonesianya apa? Oh, ini enggak sesuai lah ya. Berarti ini bukan impulse wave. Silokora. Oh lah, terus apa? Wave apa itu? Cuma ada 2. Ya, maksudnya harus mulai maksudnya gini. Mungkin yang satunya itu bukan ini gitu Bu. Harus dihitung ulang lagi. Oke. Jangan-jangan ini jadi koreksi kan. Nah, jadi sudah bukan impuls, jangan-jangan ini correction. Ketika lihat tadi ya. Nah, ini 4 siapa nih aturannya, ini teritori nih. B4 12 ke sini kena ini bukan impuls nih.
Iya, bisa jadi dia balik arah ya Pak ya. Nah, Bisa jadi ini ABC ya. oke, seninya begitu teman-teman. Rodok bunglon ya. Rodok bunglon. Bukan Bu, bukan bunglon. Ya itu kan sama kan. Orang baik itu harus ini. Kalau salah satu ya, misalnya dia keturunannya baik Bu, rajin ibadah, mungkin nggak rajin ibadah, ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nggak rajin ibadah menurut kita itu orang baik gitu. Misalnya begitu Bu, teori kan boleh aja kan, dia orang agak baik. Jelas Bu maksudnya? Ya. Kan bunglon, ini teori berlaku jika. Enggak, maksud saya bunglon itu adalah 1, 2, 3 kita pikir itu tahu-tahu lah ternyata bunga 1, 2, 3, 4, 5 ini ABC gitu. Ya. Itu bisa berubah gitu loh. Nah itu tadi makanya di depan saya ngomong subjektivitas. Nah, ada subjektivitasnya. Oke? Nice. Sampai di sini masih oke kan? Masih Bapak. Nah, ini saya ulangi lagi. Wave 1, 2, 3, 5 direction of market. Ya, wave 24 itu counter move to wave 1, 2, 3, 1, 3, 5. Nah, wave 2 juga never move below wave 1. Ya tahu logikanya wave 2 enggak boleh lebih pendek juga. Wave 3 never the stop shortest. Wave 4 never enter wave 1. Oke? Ini hampir sama. Aman? Aman Pak. Aman Pak. Oke, nah ini overlap garisnya. Nah, wave 2 juga enggak boleh sampai ini saya lengkapi ya. Wave 2 itu enggak boleh sampai di bawahnya wave 1. Jelas ya. Tapi bablas ya namanya bukan wave 1. Berarti ini kan prinsip-prinsip uptrend sebenarnya. Betul enggak? Cuma ini sangat detail, teman. Nah, wave 3 cannot be the shortest combine wave 1 dan 5. Wis, gampang. Wave ini selesai. Happy weekend. Gampang toh? Pas aplikasinya Pak, umat. Kok mumet? Gampang. Nah, sebenarnya akan sangat bagus nanti kalau dikombin dengan Vibo. Ya, kita skip aja dulu. Tapi intinya kalau digabung Vibo kita bisa lebih, oh ini retrace sekian gitu, jadi lebih pasti. Tapi ntar aja. Oke, nah ini sekarang mulai agak ya. Nah, impulse wave, correction wave, aman ya ini ya, sesuai ya. Ini juga udah saya ajarkan ya, jelas. Kotak 1, 2. Halo? Iya Pak. Iya. Ini juga aman, betul? Betul. Nah, kadang-kadang dalam satu wave itu bisa membentuk kayak gini. Nah, ini ada pola diagonalnya. Ya, the diagonal looks like wedge that may be either expanding or contracting. Also, the subway of diagonal may not have a count of 5, depending on what type diagonal. Jadi kadang-kadang dia ada wave 5 itu bisa enggak cuma satu tarik, akan goyang-goyang seperti ini. Ya, nah itu nantilah lebih detail ya. Anda kuasai satu dan nanti koreksi itu bisa jadi. Nah tadi pertanyaannya Pak Kris ya, ABC ini jelas ya. Tapi kadang-kadang A, B, C-nya flat doang. Bisa jadi ya 1, 2, 3 lagi. Ya, betul enggak? Kadang-kadang A, B, C, D, E. Kadang membentuk triangle lagi. Nah itu nanti aja. Tapi intinya gerakan ini mungkin terjadi. Ya, tapi basic-basicnya kotak ini yang saya centangi aja. Kuasai dulu. Oke? Nah, Oke Pak. ini juga sama sih. Nah, ini mungkin
Ini yang bagus ya, yang saya warnai purple, pink, biru. Yang purple sharp move against trend. Ya, jadi kalau kita ngomong ini, wah ini nih, jadi ada turun jret gitu ya. Ini ganti tren nih. Ya. B, small movement naik lagi. Ya, yang bukan hanya B sih. Oh ya, ini B aja. B, terus C, last sharp movement against trend ya. Jadi biasanya memang ada gerakan biru itu naik, ada gerakan. Ya. Oke, nah sekarang bisa gambar gini nih. Kira-kira wave satunya mana? ABC mana? Ya. Mulai praktek nih. Pak Chandra katanya mudeng, ayo Pak. Wave satunya itu Pak, yang dari bawah sendiri, dari tengah bawah sendiri ke mana? Bulan apa itu? Tanggal November Pak, 30 November. 1 November. Ya, 1 November. Ini 1 satu November sampai 6 ya. Ini 2, gitu Pak. Ya. Ini wave 3. Ya. Ini wave 4. Ya. Ini wave 5. Ya. Ini A. Betul. Ini B. Kok naik terus? Kok tambah muda, Pak? Ayo. Kok tambah muda yuk aneh. Kayak ada yang nyoba. Enggak apa-apa, Pak. Justru belajar praktek toh. Apa yang nyoba lagi? Kita Pak Chandra dulu lagi. Ya pokoknya kalau saya bilang wave satunya itu Pak, tanggal November itu, 1 November. Terus 2-nya yang tanggal 6 itu Pak ya? Ya ini 1. 2. 3. 4 sini ya? 4 ya, betul. 5. Terus? 5. Itu masuk. Ini kok naik? Oh ini impuls kok, ya kan? Ini impuls apa correction? Impuls. Oh, impuls Pak. Ya, tapi yang naik berarti apa itu? Uptrend. ABC ini nang di 1, 2, 3, 4, 5 terus? ABC-nya belum ada Pak. Artinya apa? Berarti apa itu? Berarti masih uptrend Pak ini Pak. Pak, Coba. satunya di Oktober Pak, bukan Pak? Ya terserah, yo coba. Oktober setelah tanggal 25 itu yang bawa 1, 2, 4, 5. Itu Pak ya, Oktober yang turun di setelah tanggal 25 itu pas di Oktober itu Pak. Ini 1. Bukan Pak, sebelahnya lagi. Yang pas di tulisan Oktober Pak. Enggak, pas di tulisan Oktober. Oktober tanggal 1 ya Pak. Nah itu Pak. Ini 1. Iya. 2. Iya. Oh, aturannya jebol no, 2 nggak boleh lebih dari kan? Iya ya. Salah. Tuh kan. Saya catatan dulu Pak. Berapa? Pak Chandra, 1 itu betul Pak Chandra. Terus 2 yang itu. 3. Ya. 4 naik terus Pak, itu nggak boleh gitu, masih sono. 4. 4-nya sini. Ya, enggak, terus 5-nya ini masih naik. Enggak Pak, 4-nya betul, situ tadi. 5-nya ini, harusnya ini masih naik. Dia memang turun lagi. Enggak loh Pak. Nah 5-nya kan ini Bu. Ini 5 toh. Ya enggak, urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Masih memenuhi kaidah semua kan? Masih, berarti ini enggak masuk Pak.
wave-nya Pak, nggak ngerti. Katanya kan jika tidak satu aturan tidak sesuai, maka ini bukan impulse wave. Loh, sesuai semua, no. 1, 2 nggak ada yang melanggar kan? 3 juga Ya, 3 betul. Nggak ada 4 ABC, melanggar. Pak. 5, loh kok nggak ada? Kok nggak terjadi ya Pak? Nah, ayo. Langsung saya kasih soal paling angel. Yo, Kenapa nggak terjadi ya? apa yo? Kenapa nggak terjadi ya Pak? Tunggu yang lain dulu. Pak itu kalau November tanggal 7 Pak, mulai satunya Pak. November tanggal 7. Bukan 7 ya Pak, sekitar 8 ya Pak ya. Itu Oh, sebagai 1 Pak. satunya yang naik. Ya, jadi bukan di November tapi di Loh kenapa? 8. Pertanyaannya kenapa kok bukan satu saya? Kenapa satunya yang itu? Satunya yang mana? Ini. 8 Pak, sorry, Kan, Pak. 8. 8 Ini. ya. Sahnya. Ya betul Pak, yang 8. Satu. Ya. Ya. 2, 3, Ya. 4. Ya. Ini awal wave 5. Ya, betul Pak. Ya. Kenapa begitu pertanyaannya? Betul, Bu Dana. Kenapa Pak? Kenapa milihnya di situ? Tanyanya Bu Dana, saya juga menanyakan. Kenapa di situ? Karena berakhir dari correction wave Pak. Correction wave-nya mulai mana? Correction wave-nya mulai, bentar Pak. Makanya tadi dari awal saya ngomong kan, menentukan angka 1 ini paling sulit. Betul nggak? Ya, karena ini sih Pak, ya ini kaidahnya kan udah betul ya Pak ya nih, untuk impulse wave-nya ya Pak ya. Betul. Ya. Ini juga. Cuma kenapa mulai satunya ini? Wong Pak Chandra Saudana ini, ya kan? Kalau iya itu mulai naik kok. Dan itu lebih tinggi dari itu. Kalau nah ini mulai dari paling ujung ya Pak ya. Dari ujung ini 1 ya Pak, correction wave-nya Pak. Ini 1. Ya, 2, 3, 4, 4, 5. Oke. Ya, A, B, C. Ya. Dia Bu Dana. Iya, Pak Chandra. Mumet Pak. Loh, ini bagus banget Pak Kris nemu itu loh. Kopi dulu Pak. Loh Pak kok bisa gitu Pak? Kan ini soalnya dia lihatnya dari sana. Berarti kita kalau gitu dari ujung situ sebentar ya. Pada prakteknya nanti. Lah kita mulai dari ujung mana Pak? Sebelah kirinya nanti mulainya. Ya. Mesti mundur ya Pak? Nentuinnya atau gimana? Hah? Lah kalau mesti, oh ini berarti ini yang kelima. Aku Padahal itu belum tentu kelima. Ya, mungkin Pak Kris memang agak kebetulan ya. Tapi betul, siapa Pak Kris betul ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5-nya pada waktu koreksi betul kan? ABC kan? Pertanyaan adalah kenapa Pak Kris ini gelombang 1, 2? Ya lihat gejalanya sih betul Bu. Ya 1, 2, 3, ya kan? 3 ini paling pendek enggak? 3 juga enggak melebihi ini kan? 4. Masuk enggak Pak di sini? Koreksi 5. Ya. Ya kan? Ini enggak paling pendek atau 3, betul enggak? Masih lebih panjang dari 5 kan? Terus A, B, C. Nah, memang seninya di situ sih. Seninya di situ. Nah. Enggak, maksud saya, ini kan Bapak ngasihnya soalnya gini ya, sini sampai sini. Kalau pada prakteknya itu loh, Mbak Kris, saya itu taunya dari mana nanti berarti mesti kan kita harus menentukan ini ujung itu wave 5 atau bukan. Itu yang poinnya kan. Kalau wave 5 berarti dia udah terakhir loh. Wave 5 kan bisa jadi panjang kan.
Betul nggak? Tapi wave yang terakhir kan, sebelum dia berubah lagi harusnya. Ini kalau Pak Kris bener ya, ini 1, 3 ini lebih pendek dari 1. Betul nggak? Sementara ini pendek loh. Oh, enggak kelihatan, Pak. Yang satunya kepotong kok. Ini 1 panjangnya segini oh, nggak kelihatan. Sorry, Ini, saya lihat yang sebelah kiri. ya ini 3-nya. 3-nya ini lebih pendek loh. Betul nggak? Ya, 5 berarti lebih 5-nya bakal lebih panjang ya. Nah, that's why saya ngomong jangan gampang cut loss, ini bullish. Betul nggak? Nah, kalau Isa baca kayak gini, Nah, maka sejelas itu. teman tak beri tahu kurang apa? Mau tempe? Nggak mau, Pak. Nah, memang seninya kan begitu. Oke, sampai di sini nanti saya kasih kuncinya. Pak Kris tadi kalau bisa nemu itu piye? Coba suruh ngulangi, suruh nerangkan. Kalau dia bisa nerangkan berarti ngerti benar, Pak. Atau hanya kebetulan. Cari ini Pak, dari biasanya deket-deket kalau misalkan reversal Pak. Jadi kalau misalkan reversal, apakah itu dari correction ataupun bullish Pak. Nah itu bisa tahu ini sudah impulse trend atau masih di correctionnya. Mungkin dicari di situ. Saya mainkan tadi kan saya juga coba-coba apakah yang Pak Chandra titik satunya di situ atau malah kemungkinan di atasnya gitu Pak. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Ya, jadi memang harus komprehensif ya. Tapi teman-teman enggak usah bingung. Ini saya bantu garis bawah ini. Harusnya ada artinya supaya teman-teman nggak gampang untuk menentukan ya. Yang lantai pertama hitam dan merah. Oke. Lantai kedua hijau dan merah. Ya. Hijau dan hitam, Pak. Hijau dan hitam. Ya. Nah, merah di sini oke. Jadi maksudnya secara hitam di sini oke. Kalau merah itu turun. Jadi, nah sebenarnya yang bawah itu adalah hijau dan hitam. Ya, hijau bagus, hitam jelek. Dicatat ya. Yang atas hijau dan merah, hijau dan merah. Merah dan hitam itu hitam bagus, hitam bagus, merah jelek. Ini ya. Ini oke. Ya, merah. Hitam. Ini enggak oke. Ya. Kalau yang di bawah hijau oke, hitam jelek. Oke. Jelek secara tren, macam-macam lah. Ini saya definisikannya sebuah tren, sebuah pergerakan harga. Jadi ketika dia di sini hitam merah, ya ini sudah mulai mau downtrend, ya. Dan akhirnya betul, kalau merah terus ya downtrend. Ketika dia hijau, mulai naik, belum bisa diomongkan uptrend. Sama, kalau ini hijau, ini sebenarnya masih oke, ya. Tapi begitu dia hitam jelek, hijau, hitam jelek. Nah, ini hijau. Nah, secara gampang, ya berarti ini pada waktu ini ketika ketemu hijau dan hitam itu masih oke. Tapi ketika ketemu merah dan hitam, bagus apa jelek? Jelek. Nah itu harus Pak Kris mulai ngitung. Ini jalan 1, ini 2, 3, 4, 5, A, B, C. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pokoknya saya tambah lagi supaya gampang. Kalau beli itu ketika nembus garis yang saya buat ini. Gampang toh? Iya. Nggak usah pusing. Kalau ini catnya di mana ya Pak kalau nyari ini ya Pak? Itu middle downtrend-nya, bukan? Candelier.
Bukan. Pak, ini cat apa ya Pak? Di bot ada ya Pak? Belum. Oh, belum. Masih saya develop Pak Grace. Ya, si under seperti yang terakhir apa ya? Son ya. Nah, ini saya Endelbert ini sebenarnya sudah saya pakai lama, tapi saya mencoba menerapkan supaya gampang dimengerti. Oke, nah ini satu, gampang ya. Sekarang yang ini. Ya, goto. Mana 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Ayo. Tanggal 13 Pak. Hah? Tanggal 13 web 1. Tanggal 13 web 1. Ini loh Pak, bukan Pak, yang atasnya Pak. Oh, saya. Sampai kanannya Pak. Ini 1. Ya. Pak. Oh, bukan Pak, salah Ya. dua itu. Salah Pak, salah. Ye, mana 1? 1 ini. Ini loh, saya ulangi gini ya. Supaya gampang Pak Chandra nyari ini gini. Kalau impuls wave itu ya menuju ke atas lah. Ya, kalau sedang ini itu lebih banyak turunnya correction. Oke, jadi ini sudah impuls wave dong. Sudah. Ayo coba Bu Ratna, satunya mana? Saya cuma ngomong sudah, saya tak mikir dulu Pak. Oh, katanya sudah. Sebentar ya, sebentar. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Asik Ini nih. syaratnya nomor 3-nya itu enggak boleh paling pendek, itu enggak terpenuhi Pak. Sebentar Pak. 1, 2, 3, 4, 5 ini salah berarti. Oke, itu Pak. Yang setelah tanggal 6 Pak. 1. Itu 1 ya. 2. 2 ya. 3. 4. 5. Pak, 3 sama 1 lebih panjang mana? Lebih panjang 1 ya Pak ya? 3 itu shortest ya. Wah, salah dong. Berarti salah, bukan itu Pak. 1, 2, 3, dia turun. Bukan berarti. 1, 2, 3. Loh kok nggak ada 5 ya Pak ini ya? Kok cuma sampai 3? Nggak mungkin no. Bentar. Bu Lilis, tidur Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi sakit, Mak. Lilis mau nyoba Bu? Coba ya Pak, yang setelah 13 ya Pak. Itu yang 1. Setelah 13. 1 ini ya? Bukan. Sebelumnya. Kanannya. Ini 1. Betul? 2. Itu 3. Nah. 4. Itu 5. Ini A. Nah. Itu B. Turun dong habis ini. Ya enggak? Kalau itu AB, saya naik Pak turun, Bu. C harusnya turun. Tapi ini hijau sama hitam harusnya naik. Hijau sama hitam ya. Iya ya Pak ya. Salah berarti ya. Belum tentu. Siapa yang setuju dengan Bu Lilis? Bisa jadi kan, ini harus jadi bukan hitam sama hijau kan, bisa jadi keluar merah dan hitam kan.
Kalau itu memang ABC. Kalau punya Bu Lilis ini, titik yang satu itu sama titik yang gelombang yang 2 itu bukannya lebih rendah yang 2, Pak? Apanya? Garis awal gelombang 1. Ini gagalnya di sini betul. Bu Ratna, betul. Bu Lilis tahu nggak? Pak, nggak boleh lebih rendah ya yang pertama ya. Yang keduanya. Yang kedua. Nah, tapi masuk teritorinya 1 kan? Iya. Nggak boleh. Lebih rendah juga sih. Oke. Gagal, salah. Sampai ketemu baru kita tutup ya. Yo. Pak Kris. Titik satunya di 8 November juga, Pak. Wih. 1 sini. Bukan, Pak. Atasnya, Pak. Atasnya, Pak. Ini. 10 ya, Pak. 10 ya, Pak. Ini ya? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, ora entuk. ABC koreksi munggah kuwi, Pak. Koreksi. Iya, salah, Pak. Koreksi harusnya makin turun nih. Ini harus 1, 2, 3, 4, 5 ya, Pak ya? 8, 6, 7, 8, 9. Alah, nggak ketemu itu, Pak. Paling Kalau tinggi belum ada di wave situ. masih Pak, Hah? belum terbentuk wave-nya. Mosok. 5. Ini naik terus, Kak. 5. Karena ini turun paling rendah itu harusnya A yang turun itu, Pak. Ya, berarti itu atasnya 5 dong harusnya. 5, 4, 3, 2, 1. Yang kayak Bu Lilis, tapi itu lebih rendah, itu tidak boleh. Jadi bukan begitu. Terus gimana ya? Pak, kembali ke aturan, ya kan? Anda tadi. Nah, nih. Wave 1 ya atau 135 itu direction dari market. Nih, ya kan. Wave 24 itu counter move, gerakan yang berlawanan. Ya, atau dari 135. Wave 2 tidak boleh di bawah wave 1. Ya, maksudnya di bawah-bawahnya ya. Tapi kalau wave 2 itu kena teritori wave 1 masih boleh. Ya. Wave 3 itu tidak boleh terlalu yang paling pendek ya. Wave 4 never entry wave 1. Jelas? Pak, wave 4 never enter apa, Pak? Coba lihat, Pak. Wave 4 never. Oh, ya. Jadi kalau dia enter Ini lebih rendah lagi. Enter wave 2 boleh nggak? Nggak boleh. Enter wave 1 aja nggak boleh kok. Iya, betul. Oke, go out. Nah, ini kalau benar ngerti saya jackpot kan, Bu. Berarti ini kan sudah titik terendah tuh yang ujung itu sebelum naik lagi. Itu sudah pasti enggak. Jadi bukan itu sudah bukan wave ini berarti. Dia sudah. Berarti 5-nya harusnya itu. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti betul yang punya Bu Lilis tadi toh. Tapi itu lebih A sama B itunya. Apa 1 sama 5. Saya coba ya, Pak. Dari tanggal 6. 2. 1. Terus 2. Terus 3. 4. 5. Terus 5. Itu A. 5. Ini B.
Ya. Ini C. Terus ini A. Ini 1, 2, 3, 4, 2. Nggak bisa. Enggak, 2-nya ini, Pak. 2-nya yang ini dong. 2 yang Oh, di bawah, yang turun ke bawah itu, Pak. Oh, dua. ya turun. Nggak boleh, Bu. Duanya nggak boleh toh, Bu. Lebih turun ya. Kejebak di sini. Padahal ini udah bagus Pak, ya. saya coba Pak. Ya. Mana? Satunya dari tanggal 13. Ini. 1. Bukan Pak, di atasnya Pak. Wih. 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. A. Itu kan Nggak bisa, Bu, itu. 1-nya sama 2-nya lebih rendah. Titiknya 1. ini Titik kan 2 tadi lebih rendah. Sama ya? Ini sama dengan Bu Lilis. Oh. Iya ya, 2 sama 1-nya sama ya. Tapi sebenarnya kan duanya nggak boleh at the beginning with 1 ya, melebihi enggak sih sebentar saya. Supaya tarik garis supaya enggak keliru. Mungkin nggak elite wave itu 1, 2, 3, 4, 5, terus 1 lagi 2, 3, 4, 5 tapi naik terus. Nggak bisa ya? Apa, Bu? Nah, kalau yang misalnya saham-saham punya Prayogo yang naik terus gitu lah, enggak ada ABC-nya tuh dia. Dua. Enggak, itu enggak melebihi kok. Ini Berarti benar dong. Sebentar, aturannya dibaca lagi ya. Secara garis ini persis. Saya tarik garisnya, Ibu. Secara garis persis. Aturannya gimana? Wave 2 may not retrace beyond. ini kan kayak uptrend ya, Pak. Enggak boleh lebih bawah kan? Iya. Ya, oke dong. Kalau nyentuh aja nggak apa-apa dong. Nah, sampai sini mantul, boleh tak? Oke? Oke. Ini sih nggak di bawahnya kok. 1, 2. Saya tarik garis diamond broker kelihatan enggak. Ya, pas. Nah. Oke. Jadi kalau sama nggak apa-apa. Kalau lebih ke bawah ya nggak boleh ya. Oke. Kalau ini benar 1, 2, 3, 4, 5 A, koreksi ya. B, C, berarti Kemungkinan koreksi dong, Pak. nah, Pak, tapi itu 3-nya dia lebih pendek gak sih, Pak, dari 1? oh iya, ini gagalnya di situ, Deng. Lupa. Iya. Iya. Ini gagalnya di 3, tadi fokus 2. Tapi lebih pendek nggak sih, Pak? Dong, Pak. Lebih pendek nggak dari Saya 1? Saya ukur ya. Satunya itu 12%. Oh, enggak, lebih panjang. Wah. Tadi benar ini ya. Saya loh, Pak Kris. Berarti kemungkinan koreksi nih, Pak ya. Nah, terus pertanyaannya di sini apa? Gelombang sebelumnya. Oh iya, itu naik juga. Ayo. 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya ini apa? Itu juga naik, Pak, uptrend. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya ini apa? Oh. Extension wave. Gak ada. Kreatif tuh, Pak. Jadi nggak ada wave dong, Pak? Belum terbentuk. Gagal. Coba ya. Kalau gini gimana? Ini wave 1. Karena kan gampang saya patokannya pakai ini. 1.
2, 3, 4, 5. Sampai di sini oke dong? Oke, kalau Oke. sampai situ aja, tapi kan masih naik. 3-nya oke kan? Ya. Ya, Kita mau A, B, C. Ya, toh? A. Tapi B-nya ini enggak. Betul enggak? Ini A harusnya ya naik sih, tapi enggak. Harusnya di bawahnya puncaknya A dong. B-nya di ya sini. harusnya di bawah. C. Sampai di sini 1, 2, 3, 4, 5 oke? Oke, kalau nggak naik terus itu oke. Memenuhi kriteria. Ya, Memenuhi. Kalaupun ya kita sebenarnya ini justru seninya di sisi 1, 2, 3, 5 harusnya koreksi. Dia naik lagi. Ya. Jadi ya ini jadinya juga apa? Salah dong. Gitu ya. Nah, masalahnya dia di 1, 2, 3, 4, 5 enggak harus ABC sebenarnya. Berarti masih impuls dong, masih di atas ini. Betul enggak? Nah, gimana kalau kita mulai ini satu lagi? Ya, ini enggak jadi koreksi tuh. Ya, enggak jadi koreksi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, A, B. Nyambung dong? antara 5 sama 1 itu apa? A. Enggak ada, Bu. Ya ini mau jadi A enggak jadi, ya kan? Karena terus A-nya batal ya. Jadi besok kalau goto itu bisa jadi ini enggak jadi. Ini jadi satu lagi ketika si B ini tembus berapa? B tembus ujungnya yang A. Ujung A tuh ya. Itu berapa sih, Pak? 115. 116. Jadi kalau nggak sampai tembus 116 jual, ya. Iya. Tapi bukan hanya besok loh, Bu, kan bisa jadi B-nya masih kondisi B selama belum turun kan, betul nggak? Katakanlah besok itu naik sampai 114, gitu. Jual nggak? Lu katanya selama tidak nembus 116 jual, karena berarti bisa turun. Nah kalau tembusnya besoknya, Rabu, Selasa, 12. Lu kayak gitu caranya, Pak. ABC 1, 2, 3, 4, 5 ini tidak ada patokannya loh, Pak. Bingung saya. Loh, bukan, ada no. Ini kita hati-hati ABC. Tapi bukan berarti satu hari toh, Bu. Gerakan A ini kan bukan sekali candle. Iya. Bukan Kan satu hari. dulu. Iya. Suka ke mix up ya. Candle sama. Iya, bukan satu hari. Iya, kalau hanya pasti besok kalau kan bisa beberapa candle loh, Bu. Iya. Betul. Jelas? Pak, kalau lihat kayak ini prediksinya kemungkinan dia besok bisa koreksi dulu dong. Atau bisa juga dia naik. Kayak Ya, indication dong. Saya jawab boleh. Nanti Bapak koreksi. Ya. Harusnya naik karena lantainya masih hitam, terus candlenya dia bodinya gede dan hijau, gitu. Terus? Dan saya punya. Ini teori yang saya punya ini. Ya, itu kan embel-embelnya. Betul nggak, Pak? Atau ada tambahan apa lagi yang membuat itu ini kemungkinan kan, besar naik? Ya, ini sebenarnya sudah koreksi, tapi dia tuh masuk daerah impuls ya, atau di atasnya biru saya ini loh. Itu menarik. Jadi jangan-jangan ABC-nya ini bakalan batal. Betul nggak? Oke. Seperti ini kan harusnya A, betul nggak? Tapi ini nggak jadi B, jadi 1 nih. Ini B bisa jadi 1 loh. Ketika dia break. Jelas? Ada
hanya, tapi di tengah-tengah gini ya posisi sementara ini A. Ini bisa jadi B, bisa jadi 1. Iya, Pak. Seperti ini A, lo B-nya hilang Pak ya, karena jadi 1. Jelas? Berarti bisa jadi wave-nya itu nggak sempurna gitu, Pak ya? Ya nggak harus 1, 2, 3, 4, 5 ABC, Bu. Oke, Pak. Nggak harus ya Pak teorinya. Ya. Ya orang nggak bisa, bukan teori. Jadi gini, selama itu masih kan basic teorinya adalah ini impulse wave atau correction wave, betul nggak? Nah, selama ini masih di atas ini saya mengatakan kategorinya masih impulse wave, tapi ini sempat, betul nggak? Nah, tapi dia masuk ke correction, masuk lagi ke impulse wave tuh. Pak, garis biru Bapak ini apa sih Pak? Yaitu untuk menandai ini impulse wave, di bawah itu correction. Lah iya, tadi saya tanya middle downtrend kah, katanya enggak. Ya, itu rumus Bu, saya pakai. Oke. Nanti saya kasih nama apa ya, Bruno kali ya. Bruno. Kenapa Bruno ya? Flower aja Pak, flower. Ya terserah saya yang buat saya. Tanya apa, itu kan rumus, banyak rumus dimasukkan. Supaya gampang saya nentuin, karena cukup sulit kan, tadi saya kasih patokan gampang. Oke, nanti saya perlihatkan cara pakai lebih detail. Oke, sampai ini tadi udah jelas? Udah Pak. Udah, Pak. Nah, kalau kita pandu dengan tadi, ya dengan indikator lain, keren kan? Jadi kita bisa lihat ini tidak mungkin correction ini, karena semua indikatornya juga masih oke nih, gitu kan? Nah, ini lihat, ini masih bagus ya, masih ini juga saya buat tulisannya masih going up ya, terus MACD-nya juga mau negatif jadi positif ya, jadi OBV-nya sudah masih oke. Jadi kemungkinannya ini jadi B apa jadi 1? Belum tahu. Pak. 1, Pak. Ya, 1. Karena Bu Rana punya. Yang punya jawab 1, yang nggak punya jawab C ya Bu. Komentar menentukan. Iya. Biar itu kalau jadi 1 lagi, Bu. Iya Pak, kalau itu jadi 1 Pak, berarti boleh masuk lagi loh Pak ya. Benar Bu. Karena masih itu gunanya Elliott wave kan begitu. Pak, mungkin nggak Pak, habis 1, 2, nggak jadi 3, tahu-tahu jadi A. Mungkin toh? Enggak. Lah tadi kok nggak jadi A, terus nggak jadi B, tapi jadi 1. 2 kali loh. Kecuali ya kan saya ngomong ini trennya begini. Nanti kalau udah deket-deket misalnya dia naik tembus terus ininya mendekati garis saya ini, kan sebenarnya ini saya cuma nangkep tren ya. Selama masih impulse wave ya naik dong. Kalau sudah bisa nggak langsung terus turun, bisa kalau ngomong ya 180 terus tiba-tiba nggak jadi sama TikTok ya bisa aja Bu. Bisa aja. Pak, kalau lihat gini Pak, misalnya harganya itu kalau di bawah nembus garis itu berarti mesti gimana? Mesti siap-siap dulu. Iya tuh saya 91 sudah deg-degan loh. 91. Saya udah deg-degan, waduh disentuh hari ketiga mantau. Iya. Tapi masih ragu-ragu sih, karena ini kemungkinan wah jadi ABC ini, ya kan? Tiba-tiba ditarik. Kalau ABC ya kecap ABC turun. Kita yang nggak ngerti tenang-tenang aja Pak. Ambil di 91. Ya itu blessing in disguise. Kebetulan benar.
Oke? Gampang. Oke. Nah, sebenarnya buat ini 15 menit nih. Buat nyoba juga bisa. Ya kan? Bisa nggak? Buat nyoba. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nggak jadi B ya. Tembus. Bisa nggak? Kalau tampil 15 menit sering jebol sih. Loh, jadi angka 5 itu bisa nggak ada? Ada. 1, 2, 3, 4, 5, Bu. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mau jadi B nggak jadi kan? Satu lagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bisa nggak ada? Bisa, Bu. Baru sampai 4. Kalau 15 menit kan bisa, Bu. Betul nggak? Iya. Prinsipnya jangan terlalu bingung ngitung sih ya. Mungkin ngitung, tapi intinya adalah Anda di daerah aman tuh di atas biru. Oke ya. Jelas prinsipnya. Jelas, Pak. Oke, Aces. Nah, ini kita mau nangkep nih. Sudah saatnya beli blok. Ini kita lihat, ini enggak usah dibahas ya. Ini sebenarnya sudah, ini sama tuh sama correctionnya sudah ya. Nah, ini kita mau beli, kita menerapkan aja. Ini kan daerahnya merah dan hitam. Ngeri kan? Ya. Sudah saatnya kah? Tunggu. Enggak mau nunggu hijau, Pak. Tuh candle lagi, Pak. Iya, ini gelombang berapa? Gelombang cinta. Itunya bukan belum jelas. Kalau untuk trading ya jelek ya. Artinya masih di bawah juga. Belum masuk di gelombang 1. Jadi lebih masih koreksi. Berarti gelombangnya masih turun. Ya, betul. Tapi kalau Anda jelek, Pak, enggak mau. Oke. Tapi kalau saya kasih ini Aces ini daily ya. Pakai ini juga belum kan? Welek. Tapi kalau saya kasih gambar ini 15 menit. Ya kan? Ya. ABC. Ya kan? Ini menjadi 1, 2, 3. belum. Enggak bisa 1, 2. Ayo 1, 2. Mana? Mau turun lagi? 3-nya masih lebih pendek itu, Pak. Berarti belum kan? Belum ada struktur. Ya, belum. Ini sebenarnya kita bisa ngomong misalnya, Pak, saya ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 enggak bisa, Pak. Tiganya jadi pendek, Pak. Lebih pendek. Lebih 3 sama 5. Ya, betul. 3-nya pendek. Gagal dong. Kalau satunya sini. 1, 2, 3. Oh ya, sama ya. 1, 2, 3. 3-nya pendek. Berarti enggak masuk kriteria kan. Ya wis. Belum ada struktur. Kayak Goto tadi malah bisa. Nah, ya. Goto masih bisa memenuhi kriteria dan gampang. Karena dia udah di daerah. Nah, tapi kalau 15 menit udah masuk, jangan-jangan ini 1. Juga. Ya kan? Kalau besok higher dari ini, ya jadi 3 loh. Tapi untuk 15 menitan. Copet. Nah, kayak ini loh. Ya. Terus koreksi tapi ya. A, B, A. Jadi setelah 5 A, B, C dan seterusnya. Ya kita yang daily aja ya. Oke. Nah, itu. Nah, kita lihat saham lain yuk. Pak, boleh tanya enggak? Pak, apa ceritanya pada saham yang naik terus seperti BRPT misalnya?
Atau apa ya? Yang naik terus punyanya Prayogo itu. Nah ya ayo, Ada saya ada mau 1, 2, 3. Iya. saya mau nunjukin kok. Oke, apa? Masih goto, Pak. Nah ya mau apa, sahamnya apa? BRPT, Pak, BRPT. Brand aja, brand. Oke, Bu. Ini kok malah saya. Ini bagus, Bu, pertanyaan ini. Lihat ya, 1, sini misalnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Betul? Betul. 1, 2, 3. Masih Oh, 4 dan 4 dan 5. Gila ya, tapi masa iya sih bisa gitu, Pak? bisa. Ingin tahu saya, itu Laki-laki. terjadi nggak? Hah? Bisa nggak kayak gitu? Padahal kayak gini sudah bentuknya sahamnya. Bisa aja. Kan ini saham uptrend ya, Pak. Iya, tapi sewaktu-waktu orang bisa jual loh. Keluar banyak. Nah, kita buktikan teorinya kan. Selama ini, jadi ini ulangi. 1, 2, 3, 4, Ya, 5. 45. Ya masih oke dong. Masih oke. Terus turun dia kan? A, B, C. Betul? Betul. 1 naik, 2, 3. 3 mesti 4 turun lagi, 5 naik lagi. Nah, Berarti yang punya jualan dulu, nanti beli lagi gitu, Pak. ya tentu saja pokoknya gampangnya ini di daerah begini kan. Berarti Sebenarnya. kalau koreksi boleh ya, Pak? Nah, itu bisa ngambil kesimpulannya begitu. Karena kalau nanti ini kan tadi belum 1, 2, 3. 4-nya nggak boleh lebih rendah dari mana? Ya Pak? Ya Pak? Mana Pak? 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Ya kan. 4 itu nggak boleh lebih rendah dari wave 1. 4 nggak boleh rendah dari wave 1. Wave 1 dari puncaknya. Nah, iya, wave ini kan 71 kan. Ya. Kira-kira gimana? Nanti bisa jadi loh. Bisa jadi ini kita selama ini kan 1, 2, 3 sampai di sini betul loh. Tapi bisa jadi nanti ada yang batal kan? Iya, bisa dibatalkan. Bisa batal. Maksudnya batal tuh rusak. Tadi kan nggak memenuhi kriteria yang tadi loh. Jadi itu bukan ilmu pasti, saudara-saudara. Balik lagi dah. Repotnya kali ini harus bolak-balik ini. Nah, teorinya mana tadi? Mana? Nah, ini ya. Jadi, tadi sampai wave berapa? 3 kan? 3. Nggak boleh paling pendek. Nanti tiba-tiba, ya mungkin belum ada 4. Nah, 4 nggak boleh enter wave 1. Ya tadi yang saya garis tadi loh. Iya. Nah, kalau dia masuk, maka dia jadi A. Bubar, Bu. Ya, jadi nggak jadi 1, 2, 3, 4, 5 lagi kan. Strukturnya bubar. Nanti terbentuk lagi. Akankah jadi koreksi? Jadi A. Oke, jelas ya. Jadi, ngomong ini 3 masih 4, 5. Ya, itu ngomong cuannya doang. Resikonya nggak jadi batal. Itu teorinya. Nah, jelas? Jelas, Pak. Saya lagi mikir, wih keangel, yo mikir iki sampai jadi enggak boleh lebih, enggak boleh turun begitu lebih dari 71 dan tidak mantul, ya wis jangan. Tapi logikanya brand dari 8.000 turun ke 71 ya perlu waktu. Betul enggak? Tapi kalau Anda tanya boleh beli sekarang,
Itu pertanyaan yang sulit walaupun ada dasar. Ini wave 3 Pak. Saya lebih seneng ketika ada wave 4 kita masuk. Betul nggak? Kalau belum punya nih. Oh iya, kalau ada wave 4 dan dia tidak di 71. Nah, katakanlah besok itu turun-turun sampai 7,5, naik-naik lagi. Nah, 7,5 itu. Misalnya gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi yang ya kok logikanya untuk membatalin 71 ya enggak semudah itu. Tuh, ini juga masih jos. Ya Bu, terjawab kan? Teori bisa dipakai? Bisa. Nah, kalau ditunjang indikator lain lebih jos. Ini climbing. Ya, ini juga oke lah. MACD-nya juga positif. Ini kenapa bolong-bolong? Karena ini saham baru. Karena indikator itu ngitung dari sekian lama, semakin banyak data semakin banyak yang bisa disajikan. Oke, nangkep kan? Keren nggak? Keren Pak. Pak, kalau bisa lancar, kalau nggak salah ngitung 1, 2, 3. Ya latihan. Makanya teman-teman tuh makin lama saya sudah nggak harus ngitung ini, makanya wis kira-kira terus aman gitu loh. Nanti karena kita harus cepet toh, bukan ngitung harus lah. Tapi kalau malam kita bisa analisa gitu, enak. Oke, semoga bermanfaat ya. Happy weekend, beneran nih happy weekend kalau ini. Oh iya. Pasti. Thank you ya Pak. Ya Pak Robin, makasih Pak Robin. Happy weekend, thank you Pak Robin. Senin. Thank you Pak Robin. Teman-teman. Happy weekend semua.